إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته وآل بيته أجمعين ثم إلى حضرة آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والشهداء والصالحين وآل كل وأصحاب كل ثم إلى حضرة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كرم الله وجهه ثم إلى حضرة أبينا آدم وأمنا حواء وما تناسل بينهما إلى يوم القيامة ثم إلى حضرة جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا سلطان أولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه خصوصا الشيخ الشريف خصوصا الشيخ الجبكي وأصولهم وفروعهم سيد الله لهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi awdahu sabilal huda ahmaduhu subhanahu alal arsi istawa. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahi rabbil alamin al-malikil azimil barrir rahim alladzi yahdin nasa ila siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ilallahi bida'watil islam wa man tamassaka bi sunnati rasulih wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, diaturakan puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala yang telah membukakan hati kita sehingga pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah saged rawuh wonten majelis ini. Mudah-mudahan majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat maha salam monggo diaturaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sedayane para keluarga, sahabat, zuriat serta pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Melanjutkan tema tentang kriteria ulama, ada 3 ulama fuqaha, ulama hukama, dan yang ketiga ini adalah wal ulama'u bil kismaini, yaitu ulama kelawan dumduman loro. Ini ku sing lawahu sing dinginggil. Kita sudah pernah bahas tentang ulama fuqaha lan ulama hukama. Siapa ulama sing dumduman loro antara fuqaha lan hukama itu? Yaitu humul kubara, yaitu utawi ulama sing nomor 3 niku diarani wong sing gedhe, wong sing pangkat. Fa inna maka setuhune utawa sak temeni mukhalatata atau mukhalatati, ana sing mukhalatata iku nyampuri ahlillah, wong ahlullah, nyampuri wong ahlullah tegese wong makrifat nang Allah. Saniyatan Allah taksibu, ya taksibu iku ngasilaken merintik atau merambatnya, merambat tegese napa niki jarene nulari, kudik nulari apa mukhalatati atau mukhalatata krana napa niku wau nulari apa mukhalatati krana
gelem nyampuri nang para ulama niku wau. Akhwalan ing pira-pira tingkah. Dadi ana napa niku nular tingkah, tentunya tingkah niku wonten wan nafa'u, yaitu tingkah kang bagus. Tingkah kang bagus lan luhur, saniyatan tingkah kang bagus utawa tingkah kang luhur, wan nafa'u lan utawi manfaati bil lahadi kelawan sak penglirike atau sak klerapane, ya. Fauqon nafa'i ing iku ngungkuli manfaati bil lafzi kelawan lafat, ngungkuli manfaati kelawan lafat atau bangsa pengucap. Faman moko utawi sapane wong nafa'aka iku manfaati ing sira, lahduhu apa pengliri man atau sediluke wong niku wau, sediluke wong niku nafa'aka moko manfaati ing sira, lafduhu apa lafate man utawa lafate wong iki. Waman lan sapane wong lafala ora manfaati apa lafate, moko ya ora manfaat nang sekabehane. Niki ulama yang ketiga. Ulama yang ketiga ini tingkatan yang tinggi. Mereka adalah dikategorikan insan-insan yang besar. Al-kubara'u, yaitu ulama yang kategori napa niku diarani wong gede, wong pangkat, ya. Wong gede, wong pangkat mungguhi penilaiane Allah, ya. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika seseorang itu bergaul dengan ahlullah utawa wong bergaul dengan orang-orang yang bermakrifat kepada Allah, dia akan membiaskan perilaku kebaikan, ya. Dan tidak cukup perilaku kebaikan, juga akan memberikan kemanfaatan dengan pengawasan batinnya yang begitu murni, begitu jernih, yang jauh lebih bermanfaat dibanding perkataannya. Jadi ketika seseorang bergaul dengan ahlullah itu pasti akan membiaskan perilaku kebaikan dan memberikan manfaat, karena di dalam pengawasan batinnya itu jauh lebih bermanfaat dibanding perkataannya. Cara gampangane menengini manfaati. Nah, ini istimewanya. Orang yang pengawasan batinnya itu bermanfaat bagi seseorang, maka rentahan kata-katanya, ucapannya pasti juga memberikan manfaat untuk dirinya, ya. Jadi lek wong niki wis manfaati, diamnya itu memberikan manfaat, maka kata-katanya akan memberikan manfaat. Orang yang pengawasan batinnya tidak bermanfaat bagi dirimu, maka bisa dipastikan ucapannya, omongannya tidak akan berguna untuk dirimu. Nah, ini kunci manusia. Jadi gampangan ini lek jenengan cedek karo ulama yang kategori ahlullah, orang yang bermarifat, menengi niki memberikan kontribusi daya tarik yang positif, ya. Ono sambungi nang Allah, dan tidak cukup hanya itu, batinnya itu memberikan manfaat. Luwe-luwe ketika beliau itu berkata-kata atau berucap,
bisa dipastikan ucapannya itu akan memberikan manfaat untuk dirimu. Tetapi sebaliknya, bagi orang-orang yang batinnya tidak bisa memberikan manfaat kepada dirimu, maka bisa dipastikan ucapannya pun tidak akan berguna bagi dirimu. Wonten kitab Mau'izatul Mu'minin. Di dalam kitab Mau'izatul Mu'minin karya Syekh Jamaluddin Al-Qasimi itu disebutkan bahwa ciri-ciri ulama itu memiliki 3 adab untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama al-ilmu, yaitu ciri-ciri ulama karena memiliki 3 adab itu. Pertama, dia punya dasar ilmu. Yang kedua wal wara, yaitu wara. Dan yang ketiga wa husnul khuluq, yaitu akhlak yang mulia. Ciri ulama memiliki 3 adab untuk mereka berdakwah melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama adalah adanya ilmu. Dengan ilmu, ulama ini akan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, mengerti tentang batasan-batasan perintah dan larangan agama di dalam Islam, sehingga penegakan amar ma'ruf nahi mungkar itu mereka tidak akan kebalik menjadi amar mungkar nahi ma'ruf, atau tidak karena jari bahasa simpelnya amar ma'ruf mengajak kebaikan, nahi mungkar mencegah kemungkaran. Tapi jangan kemudian dibalik, tujuan amar ma'ruf nahi mungkar justru menegakkan kemungkaran, ya, mencegah kebaikan, ya, atau amar mungkar nahi ma'ruf diwalik. Sehingga ini landasannya karena ilmu. Jadi ilmu ini sangat penting bagi siapapun, terutama ulama. Itu pasti ciri-cirinya orangnya alim, punya dedikasi yang sangat tinggi. Bahkan ada satu makalah yang mengatakan kam min dalilin a'azzahu ilmuhu. Betapa banyaknya orang yang hina itu dimuliakan oleh ilmunya. Wa min azizin adalluhu jahluhu. Begitu pula sebaliknya, betapa banyak orang yang mulia tetapi terhina oleh kebodohannya. Kadang-kadang ono pejabat karena nduduno bodone sehingga mestinya dia dimuliakan, akhirnya terhina di kalangan umum. Naudzubillah min dzalik. Tapi kadang-kadang seorang ulama yang seakan-akan tidak punya nilai di hadapan manusia, karena ilmunya mereka tunjukkan di suatu saat, lalu disitulah dia akan terangkat derajatnya. Yang kedua, ciri-ciri ulama memiliki adab yang kedua adalah warok. Warok secara sederhana artinya meninggalkan perkara yang haram subhat. Itu asal daripada warok, ya. Jadi ulama, kiai-kiai sepuh biyen sakniki niki koyoke rada tipis atau kecil sekali. Karena di sekitar kita itu paling tidak minimal niku di sekelilingi sesuatu yang disebut subhat. Subhat niku cara gampangane samar dalam hukum. Diarani halal ya ndak, diarani haram ya ndak, itu subhat. Bahkan Said Muhammad bin Maliki ini, Allah yarham, beliau itu pernah di dalam majelis taklimnya di Mekah sana,
Kebenaran 2003 itu beliau terakhir, saya nderekaken beliau, derek majelisnya beliau. Terus 2004 Said Muhammad Seto. 2003 beliau pernah menyampaikan tentang sesuatu di akhir zaman ini tidak pernah luput dari sesuatu yang dikategorikan subhat yang samar hukumnya, kecuali satu, kata beliau, yaitu air hujan yang turun dari langit yang tidak melewati talang ataupun yang lain. Ini halal yang 100%. Jadi yang lain itu dikategorikan subhat. Tapi beliau menyampaikan, pertama memang sesuatu yang kadang-kadang sangat mengkhawatirkan. Lek ono menungso niki tidak luput dalam hidupnya sesuatu yang subhat, maka mereka itu tidak akan pernah luput dari siksa neraka. Tapi beliau memberikan solusi. Ada solusinya cuma satu, disuruh memperbanyak sholawat. Jadi para ulama sering memasukkan istilah warok di dalam hal meninggalkan perkara yang subhat. Apalagi yang haram itu sudah dijauhkan dari sesuatu yang kategori makom yang disebut warok tadi. Atau juga perkara yang mubah. Mubah ini maknanya boleh, tapi perkara yang mubah yang berlebih-lebihan itu dihindari, yang dari istilah bahasa warok tadi. Ulama itu memiliki ciri-ciri warok, jadi menghindar dari sesuatu yang subhat. Urusan haram jelas tidak bisa ditoleransi. Perkara yang subhat dan perkara yang mubah yang berlebihan. Mubah ini boleh, contoh nih turu ini oleh sapa sing nglarang. Nah, tetapi para ulama itu karena makomnya warok, dia menghindari mubah yang berlebihan. Turu ya turu, tapi ojo ndekok sampai suwe. Kadang-kadang turu niku kadung enaken, bendinane turu niku mulai isya sampai subuh. Ndak tahu tangi bengi. Si awan yo si turu. Itu namanya berlebihan. Jadi perkara mubah yang berlebihan itu dihindari ketika makom warok. Makan dahar niku mubah, boleh sapa gak oleh mangan. Tapi yang disebut perkara yang boleh makan tapi tidak boleh berlebihan. Lek mangan kelebihan itu niki jenenge overdosis ya. Niki bahaya, dampaknya banyak sekali. Nah, warok itu seperti itu. Nah, ini yang dimiliki ciri-ciri sifat daripada ulama. Di samping ilmu, beliau itu makom warok. Sehingga ketika mereka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, mereka tidak hanya menyuruh atau melarang, melainkan beliau juga melakukan atau menunjukkan dalam kehidupannya, dipraktekkan terlebih dahulu. Niki tingkatan warok, niki para ulama. Di ulama niki nek ngandani ya dilakoni dhisik. Walaupun mungkin si prosesnya dalam proses pembelajaran. Belajar tangi wengi ya tutu tangi wengi. Ngurangi mangan berlebihan ya dikurangi. Ya. Kecuali orang sing tingkatan aulia. Mangan niku kadang-kadang ono ilmu nih yo. Jadi ono ijazah nih mangan masih akeh tapi gak krasa wareg. Tapi duduk mangan sing ngono iku duduk sing model wong sing kesetanan, beda-beda tipis. Sing wong kesetanan itu mangan dikekei sampai kemelakaran sampai gak iso obah. Tapi ada yang makan banyak tapi seakan-akan biasa. Pun niki mboten bahas nih mungkin blakrak nih Pak ya. Sing nomor 3, ciri-ciri ulama itu memiliki gini wau sing diarani wa husnul khuluq.
yaitu akhlak yang mulia. Ciri-ciri ulama, akhlak yang yang menempel dari sosok para ulama penegak amar ma'ruf nahi mungkar itu, maka yang terjadi adalah akan memunculkan hal-hal yang bersifat kemaslahatan karena akhlak yang mulia. Sampai diaturakan juyinatil ulama at-taufiq wa khulituhum husnul khuluq wa jamaluhum taraman nafas. Keanggunan ulama itu karena pengamalan akan ilmunya. Ulama dikatakan anggun itu ilmunya itu betul-betul diamalkan, bukan sekedar mendapatkan ilmu yang banyak akhirnya tertumpuk tidak mau mengamalkan. Tidak, ini ciri-ciri ulama. Jadi keanggunan ulama adalah pengamalan akan ilmunya. Wa khulituhum husnul khuluq, perhiasan ulama adalah akhlak yang baik. Ya. Niki perhiasan ulama. Ciri-ciri ulama ini akhlaknya bagus, nang wong api, ya. Tidak pernah ada rasa iri dengki, ndak ono kongkiren, nggak ono. Semuanya dirangkul, baik kawan maupun lawan. Niki ciri-ciri ulama. Wa jamaluhum kiraman nafas, keindahan ulama itu adalah jiwanya yang sangat mulia, insyaallah. Ya. Jadi ketika mereka melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar itu betul-betul bersih daripada nafsu amarah, ya. Sehingga akan melahirkan hal-hal yang bersifat positif. Okay. Walaupun kita tidak boleh diam, ya. Leono kemungkaran ya dicegah, tapi cegahnya itu sekedar tugas mawon. Sedangkan makom ulama itu sadar betul karena mereka memiliki ilmunya bahwa yang memberikan hidayah ataupun yang tidak itu adalah hak prerogatif Allah. Sedangkan beliau hanya bertugas menyampaikan. Sehingga ketika dilaksanakan berarti bersyukur karena dibarengi hidayah oleh Allah. Seandainya mereka menentang pun mereka tidak ada rasa benci ataupun dendam, karena yang membuat kesadaran seseorang itu adalah hak prerogatif Allah. Ada satu di dalam hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, masalul qaimi ala hududillahi wal waqi'i fiha kamasali qaumis tahamu ala safinatin. Perumpamaan orang yang menjaga larangan Allah dan orang yang terjatuh di dalamnya adalah seperti suatu kaum yang sedang mengundi untuk mendapatkan tempat mereka masing-masing di dalam kapal. Ini satu cerita itu. Fa asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Sebagian mendapat tempat di atas, sebagian mendapat tempat di bawah kapal itu. Wa kana alladziina fi asfaliha idastaqau minal ma'i marru ala man fauqahum. Orang yang berada di bawah ketika ingin mendapatkan air minum, mereka melewati orang-orang yang ada di atas. Ini secara logikanya seperti itu. Faqalu law anna kharaqna fi nasihina kharqan walam nu'dhi man fauqana. Nah, mereka yang di bawah ini akhirnya berkata,
Seandainya aku melubangi perahu ini untuk mendapatkan air, maka kita tidak akan mengganggu yang di atas. Fa in yatarakkuhum wa ma aradu halaku jami'an. Apabila orang yang ada di atas ini membiarkan perbuatan, perlakuan, keinginan orang yang ada di bawahnya itu, yaitu melubangi kapal, maka bisa dipastikan semuanya akan tenggelam. Artinya bahasa pojok kampungnya lek ono hal yang bersifat kemungkaran, kita tidak kemudian wis sapa jare pangeran sing ngei hidayah teko Allah, sing gawe yo urusane Allah, sing nyesat wis pasrah wis. Loh, orang seperti ini tidak boleh ya. Kadang-kadang bertauhid itu akhirnya dari bahasa itu terlalu ketauhidan, dianggap wis urusan itu wis pangeran kabeh. Kita tidak punya tugas apa-apa, tidak. Jadi secara lahiriah, secara syariat kita punya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar ya. Bahkan ada hadis yang lain, hadis riwayat Abu Dawud At-Tirmizi mengatakan Rasulullah SAW bersabda, innan nasa idza ra'au dzalima, sesungguhnya jika manusia melihat seseorang melakukan kezaliman, falamma ya'khudhu ala yadayhi aw sakin, kemudian mereka tidak mencegah orang itu, an ya'ummahumullahu bi'iqabin, maka Allah akan meratakan azabnya kepada semuanya. Tugasnya kita mencegah. Nah inilah bedanya para arifin ya, makom orang ahlullah itu seperti itu, tetap amar ma'ruf nahi mungkar ya. Jadi ulama itu punya ciri-ciri yang sangat istimewa ya. Ulama itu ketika mencari kedekatan dengan Allah, ulama itu tahu persis lek kepingin cedek nang pangeran, cintailah setiap orang atau cintailah setiap makhluk. Karena hakikatnya orang mencintai makhluk itu hakikatnya adalah mencintai Allah. Mengapa demikian? Karena makhluk itu semua adalah ciptaan daripada Allah. Contoh gampangane kula gawe masih sak elek-elek misale kula gawe sandal tapi elek sandale, terus sampean ngenyek, oh po sandal welek, kula sing gawe krungu ya pegel. Logika seperti itu. Jadi para arifin itu seperti itu. Ketika mereka mencari kedekatan dengan Allah, mereka mencintai setiap orang. Mencintai setiap orang itu syaratnya kita memandang kebaikan mereka ya, tidak memandang kejelekannya, tapi memandang kebaikannya agar supaya kita tumbuh cinta yang tulus, baik ketika mereka ada di depan kita ataupun tidak ada di depan kita. Kenanglah sesuatu yang indah, kenanglah sesuatu yang baik, ini akan tumbuh rasa cinta kita kepada orang itu. Niki jarine para ulama, makanya ulama ini kok duwe sifat kok lemah lembut. Beliau punya rumus ya. Beliau menginginkan sesuatu kemanfaatan, menginginkan kejernihan, kesegaran di dalam jiwanya, seperti ketika dia berhadapan kepada makhluk yang lain, menginginkan hembusan angin seperti memberikan kesejukan di dalam seseorang atau orang lain bisa menikmatinya. Mereka seperti ketika menerangi seperti matahari, bisa menyinari kehangatan kepada siapapun. Ini harapan para ulama, subhanallah. Makanya ini kok menengi manfaati apa maneh gunemane. Jadi ulama itu tidak terpancang dengan secara zahiriyah ya, tidak.
Ya. Bahkan ibadah pun para ulama itu kenapa sak rakaate ibadahnya para ulama itu melebihi atau lebih mulia dibanding ibadahnya seorang awam seumur hidupnya, ya. Karena tidak terpancang dengan urusan lahiriah. Nah, kebanyakan lek wong awam ini kan ketika dia bersemangat ibadah itu kalau saat-saat tertentu, misalnya berangkat haji nang Mekah karena cedek ono dek ngarepe Ka'bah, dia betul-betul bersemangat ibadahnya, seakan-akan hidup ini terakhir, ya, diporsil di sana. Tapi ketika mereka jauh dari Ka'bah, kembali tidak ada rasa sentuhan di dalam dirinya. Padahal para arifin, para ulama tidak seperti itu. Ka'bah secara fisik boleh jauh, tapi secara batinnya mereka sudah menancapkan Ka'bahnya di dalam dirinya, di dalam hatinya, sehingga mereka menghadap kemanapun mereka akan merasakan kehangatan di dalam rasa yang ditumbuhkan filosofi daripada Ka'bah itu sendiri. Subhanallah. Kenapa? Karena para ulama itu makomnya beda, ya. Mereka mendengarkan sesuatu tidak dengan telinga secara dohir yang amat terbatas ini. Mereka mendengarkan tidak hanya suara-suara yang amat menjebak pendengaran kita, ya. Tetapi mereka mendengarkan bentuk apapun suara, cahaya, inti warna, bahkan bisikan-bisikan itu tiada sesuatu yang indah karena semua itu adalah bisikan daripada Allah. Kita boleh dan sadar bahwa kita tidak pernah bertemu, berjumpa bagaimana wajah yang sesungguhnya Rasulullah Muhammad SAW, karena memang kita belum makomnya ke sana kecuali para arifin. Walaupun beliau kadang-kadang dengan secara aini, secara nyata, dan kadang-kadang lewat mimpi berjumpa kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi bagi kita bagaimana yang tidak pernah tahu wajah daripada Nabi Muhammad SAW. Kalangan para arifin mengatakan cukup kamu berkumpul dan menatap para aulia, para ulama. Wonten dawuhne Imam Hasan Al-Basri, beliau pernah berkata, Su'ila rajulun al-Hasanatul Basri faqala ya imam dalani ala amali yaqrabina ilallah wa yadkhulanil jannah. Qala ahabba ahada awliya Allahu isallahu an yadtola'a ila qalbihi fayajadal asmika fakatuba fihi fayaduhu lika ma'ahul jannah. Ketika seseorang bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam Hasan, katakanlah amalan apa yang bisa membuat aku dekat dengan Allah dan menyelamatkan diriku di tempat yang terbaik di yaumil qiyamah, yaumil akhir, yaitu jannah, surga. Lalu Imam Hasan menjawab, cintailah para aulia atau ulama, orang yang dekat dengan Allah, ahlullah, orang yang bermakrifat kepada Allah. Dan kau berharap ketika Allah menatap hati para kekasihnya, para aulia Allah itu, di sana tertulis namamu, subhanallah, dan itu akan membuat Allah membiarkan kamu bersama mereka di tempat yang terbaiknya. Mudah-mudahan ini dikei barokah ya ulama. Jadi kesimpulan nih, wong mencintai ulama itu merupakan sesuatu keharusan, ya. Sesuatu keharusan, tidak hanya sekedar mencintai dan memuliakan, itu penting sekali, ya. Ya. Karena kita jauh daripada ulama.
Bahkan wonten dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Umamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abi Umamah, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, man allama abdan ayatan min kitabillah, barang siapa yang mengajar satu ayat dari kitabullah kepada seseorang hamba, fahuwa maulahu la yanbaghi lahu an yakhdulahu, maka orang itu menjadi junjungan hamba tersebut, junjungan hamba tersebut, dan hamba ini tidak boleh merendahkan sedikit pun orang tersebut, tidak boleh. Wala yasta'siru alaihi, dan tidak boleh mendahulunya, artinya tidak boleh mendahulunya, kudu mulyano ka oleh ngungguli sing ngekei ilmu niku. Niki satu ayat kalimatnya ya, niki etika adabiyah, cara-cara ilmu. Jadi adab di dalam menuntut ilmu itu ada ya. Salah satu cara ilmu agama itu agar supaya kita itu mampu bertahan dan barokah dan memberikan manfaat, itu adalah dengan memperhatikan adab menuntut ilmu. Dan ini sangat penting di dalam menuntut ilmu. Jadi ilmu niku mboten boleh karepe kepingin pinter tok, ndak cukup nih. Ya. Niki subhanallah. Contoh gampangane umpama sampean minta bantuan nang wong, tapi ndak ono adab untuk kita meminta, misalnya ngongkon wong saya dhewe tolong anu disentek-sentek ya, ndak direken ya. Tentu itu tidak akan pernah terjadi ya. Jadi ulama itu adalah orang-orang yang harus kita muliakan sebagai khasanah ilmu yang betul-betul dengan harapan diridhoi oleh Allah ya. Walaupun ulama itu punya karakter yang berbeda antara satu dengan yang lain. Wonten ulama yang lemah lembut, cara ngomongi kalem, gak tahu nyeneni, tapi itu harus diwaspadai. Wis gak tahu masih sampai salah di wis ibaratnya wong nih wis dimanja ya. Nah di situ kita jangan sampai kemudian terlena. Nah karena itu sudah karakternya beliau ya. Ada guru-guru yang model seperti itu juga ada. Begitu pula ada guru yang rodok kereng. Kalau bahasanya ini mungkin karena tegas ya. Kadang-kadang ngomong ngomong sak petong selorok saenake dhewe ya. Tapi mereka di dalam hatinya semata-mata bukan untuk membenci, menghina, tidak, tapi hanya sekedar memberikan pelajaran bagi murid-muridnya. Ada guru yang semacam itu ya. Dan itu dibuktikan ya. Para nabi ini gimana? Kanjeng Nabi itu nanti dawuh nanggone Sayyidina Abu Bakar, innama khalaqa ya Abu Bakar masalah Ibrahim. Abu Bakar, kamu itu mirip Nabi Ibrahim. Napa Nabi Ibrahim itu? Orangnya lemah lembut, kalem, tenang, jiwa kebapaan dan sebagainya. Wa innama masaluhu ya Umar masalul Nuh. Ini julukannya Kanjeng Nabi. Sedangkan kamu Umar itu mirip dengan Nabi Nuh
Nabi Nuh itu orangnya tegas, orangnya tegas, pemberani. Nah, niku sahabat itu sudah punya sifat-sifat seperti itu. Nah, karena ulama sebagai warasatul anbiya, ya mirip-mirip, ya ono kaya modele sahabat Sayyidina Abu Bakar, ono ulama modele Sayyidina Umar yang temperamen, tegas, pemberani. Bahkan Sayyidina Umar itu disegani kawan, ditakuti lawan. Nah, ono sing wani lek Sayyidina Umar guneman. Tapi subhanallah, semua sahabat Rasulullah itu adabiyah kepada gurunya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu tidak ada tandingannya. Sayyidina Umar niku lek ngomong niki wong kupinge kaya jebol saking banteri dan karena ketegasannya, dan semuanya tidak akan pernah berani. Tapi lek di depan Kanjeng Nabi, lek guneman itu seakan-akan orang di sedekatnya pun tidak mendengar. Masya Allah, saking jogoe adabe nang Kanjeng Nabi. Iki hikmahnya. Jadi ulama itu sebagai warasatul anbiya, masing-masing ulama itu punya karakter yang berbeda. Ada yang tegas, ada yang lembut gitu. Niku lek jarene wong ahli hikmah, wong ahli tasawuf, itu semua jelmaan tajalliyatnya asma'allahu bil husna, asmaul husna. Jadi jelmaan daripada asmaul husna. Al ismun min asma'il husna. Karena nama Allah ana sijine Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sing Maha Pengasih, Penyayang, sing lemah lembut dan sebagainya. Niki akhlak para ulama. Terutama ulama yang kategori ahlullah, yang ma'rifat. Ma'rifat itu adalah yang diartikan apa sih sejatinya ma'rifat itu ilmu. Lek bahasa globalnya itu ulama itu dari kata alim, ya. Alim dari kata orang yang berilmu. Jadi semua ilmu itu adalah disebut ma'rifat. Semua ma'rifat adalah ilmu. Jadi setiap orang yang memiliki ilmu atau orang disebut alim tentang Allah, berarti seorang itu disebut arif. Setiap yang arif berarti orang yang alim. Nah itu. Nah, sehingga Sufyan Ats-Tsauri itu mengatakan ada pembagian ulama itu dibagi macam tiga, di macam-macam tiga. Dan hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Imam Tobroni yang diterima oleh Abu Hanifah. Wa fi riwayatit Tobroni an Abi Hanifah. Sebuah hadis riwayat Imam Tobroni yang diterima oleh Abu Hanifah. Dawuni jalisul kubaro'a wasailul ulama wa khalidul hukama. Ya. Lelungguhono sira kabeh ing pira-pira wong kang gedhe kabeh kubaro. Wasailul ulama lan padha takono sira kabeh ing pira-pira wong ulama fuqaha atau ulama yang ahli fatwa. Wa khalidul hukama lan padha nyampura kekancanono sira kabeh ing pira-pira hukama.
Hadis ini punya arti berkumpul dengan para ulama, bareng dengan para hukama, bergaul dengan para kubaro, itu adalah karena ulama itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah orang alim terhadap hukum Allah, yang sering disebut ashabul fatwa, orang-orang yang ahli fatwa, ya, yang mengatur tentang hukum-hukum agama, ya, disebut ahlul fatwa, ashabul fatwa. Yang kedua adalah orang yang alim terhadap zat Allah, ya, yang ini disebut para hukama. Maka ketika bersatu dengan beliau-beliau ini akan membersihkan akhlak, sebab para hukama itu sudah bersinar hatinya disebabkan ma'rifatullah. Sing dengone mau wonten tulisannya, annan nuros samsi wal qamari yadra'ul kusufa wal huruba wa annan nurul qulubal arifin la kusufa laha wa la huruba laha. Karena memancarkan cahaya, ya, cahaya di dalam hatinya bersinar disebabkan makrifat kepada Allah. Bersinar sesuatu yang halus di dalam dirinya, tersinari oleh kebesaran Allah. Nah, ini ulama hukama. Yang ketiga, ulama yang alim terhadap hukum Allah dan juga terhadap zatullah, atau orang-orang yang ahlullah, yang bermakrifat kepada Allah. Ini yang sering disebut ulama kubara, ya, ulama sing gede. Maka barang siapa yang bercampur dengan beliau-beliau itu, mereka akan membuatkan tingkah dan perbuatan yang sangat bagus. Contohnya para wali ini magnetnya luar biasa, kemanfaatannya tidak diragukan lagi. Lafadznya pun, ucapannya pun juga bisa punya arti. Jadi aja sampai nyemelek nobabar pisan orang seperti itu. Apalagi ucapannya. Niki kriteria ulama. Sehingga dari Imam Sofyan atau As-Sauri, beliau mengatakan, yang pertama ada yang disebut orang alim yang tahu perkara Allah, tahu tentang dinullah, tahu tentang undang-undang Allah, baik itu masalah ubudiyah, yaitu peribadatan, masalah muamalah tentang perekonomian, masalah jinayah tentang tata negara, tentang pemerintahan, masalah munakahat tentang perkawinan, atau hukum-hukum alam seperti teknologi, ilmu pasti, astronomi dan lain-lain. Dia kuasai, dia tahu perkara-perkara itu. Namun beliau masih belum mengenal tentang makrifat yang sesungguhnya. Nah, niki jari ini dawuhne Sofyan As-Sauri. Nah, mereka punya hak untuk menyampaikan fatwa-fatwa tentang hukum-hukum ubudiyah, muamalah, jinayah dan munakahat. Beliau punya hak karena memang keahliannya di bidang itu, undang-undang Allah. Yang kedua, dawuhne Sofyan As-Sauri, ulama yang kedua adalah orang yang alim yang mengenal Allah, namun mereka belum sempurna karena tidak mengenal dengan kealiman yang lain, yaitu tentang perkara Allah, undang-undang Allah, tentang dinullah. Nah, niki mengingatkan kita jangan sampai kita ini rumangsa wewenang pangeran tapi tidak mau belajar secara ilmu-ilmu yang lain. Jadi ilmu syariat itu pun juga penting, ya. Sekali lagi ini tidak boleh kita abaikan.
Yang sering kula sampaikan biasanya orang ahli tauhid itu kecenderungannya makom jabariyah. Dia enggan untuk memahami, mengamalkan, mendalami tentang ilmu-ilmu yang lain. Semuanya berkutat, yang penting tauhid, tauhid dan seterusnya. Nah ini hati-hati. Jadi ini diarani itu dinilai orang yang alim tapi masih dikategorikan alim yang zalim. Alim yang zalim. Zalim ini artinya tidak pada tempatnya. Maksud enak nih alim yang zalim, alim yang masih kurang sempurna. Nah harapannya kita kategori yang ketiga, yaitu menurut Sufyan Ats-Tsauri, yaitu orang yang alim, yang mengenal kepada Allah, ahlullah, orang yang makrifat kepada Allah dan juga mengenal perkara Allah, mengenal tentang dinullah, mengenal tentang undang-undang Allah, memahami tentang hukum-hukum atau ilmu-ilmu yang lain, baik ubudiyah, muamalah, jinayah, munakaah dan sebagainya. Itulah yang disebut ulama yang sempurna atau disebut ulama kubara, ulama yang besar. Dengan biasanya ulama-ulama yang sukses itu semuanya adalah ulama-ulama yang sempurna. Jadi mengenal tentang dinullah juga mengenal tentang ma'rifatullah. Ini kesempurnaan. Sehingga dengan harapan seperti ini mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya pinaringan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan muga-muga angsal para wasilah dumateng para ulama niki gambaran singkat tentang kriteria ulama. Dan untuk selanjutnya sing diwaos Ustaz Fauzan insyaallah. Niko untuk selanjutnya bagaimana orang yang ketika ditinggalkan ulama dan sebagainya, insyaallah pertemuan berikutnya. Niki mawon sing saged kula aturaken, muga-muga sekedhik dadosaken manfaat. Kirang langkung nyuwun pangapunten. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bi da'watil Islam wa man tamassaka bi sunnati rasulih wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadir hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma adfa' ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna min ummati sayyidina Muhammad alladzina yuqra'una al-Qur'ana wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yasawma sawma Ramadan wa yahujjuna al-baital haram wa yujahidu fi sabilika bi amwalina wa anfusina wa yahmiluna ad-da'wata al-islamiyah li istinabil hayatil islamiyah allati tuttabi
نستبق الشريعة العظمى وتحمي دينك والأمة برحمتك يا أرحم الراحمين ويا مجيب السائلين اللهم نور قلوبنا وبنور هدايتك كما نورت الأرض وبنور معرفتك وحقيقتك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله نارت فاستنارت لا إله إلا الله دارت فاستدارت لا إله إلا الله حول العرش دارت لا إله إلا الله في الإمن لا يغارت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.